Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu. Mungkin Anda, saudari-saudara, pernah mendengar lagu rohani populer yang begini. Saya spontan juga, jadi saya tidak hafal liriknya. Tiada yang seperti Engkau, pernah? Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua doa-doaku. Tiada yang seperti Engkau. Ayo sambil rengen-rengen. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau tangan memberkatiku. Beradul ya. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita nyanyi bareng yuk anak-anakku. Ini lagumu bukan lagunya Romo Agus. Romo Agus wis sepuh, wis tua. Ini biasanya orang muda yang di kota-kota itu lalu nyanyi bareng, dan pasti kamu juga bisa. Hanya males atau malu. Mumpung udah rapati krungu nyanyi bengok kabeh ya. Yuk lagi. Semua nyanyi ya, guru-gurunya juga. Ada yang seperti Engkau, Yosif, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua doa-doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya yuk, aku percaya Kau turun tangan memulihkanku. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Silakan duduk. Udane saya deres ya. Apakah Anda masih mendengar? Masih enggak sih? Aduh, saya juga tidak mendengar Anda karena hujan sangat deras. Tetapi saudari-saudara, saya ingin mengatakan beberapa hal. Hari ini Injil suci adalah tentang mukjizat. Mukjizat penyembuhan yang dibuat oleh Yesus bagi mereka yang sakit dan percaya. Apa yang terjadi? Yesus membuat mukjizat pada diri orang-orang yang datang kepadanya. Dan terjadilah apa yang disebut mukjizat adalah sesuatu yang dibuat secara spektakuler dan tidak menurut ukuran rasional.
tiba-tiba sembuh, tiba-tiba pekerjaan selesai, tiba-tiba mendapatkan rezeki, tidak bisa diterangkan. Kenapa? Kecuali diterangkan bahwa itu dari Tuhan. Saudari-saudara, para guru, anak-anakku, dan semua yang hadir dan yang ikut secara streaming hari ini. Apakah Anda adalah orang yang juga pernah mengalami mukjizat Allah dalam satu fase kehidupan? Mungkin Anda akan mengatakan belum, Romo. Dalam arti yang seperti itu mungkin saya pun akan mengatakan belum, tidak pernah. Lalu ketika yang lain pernah mengalami mukjizat cinta Allah yang sedemikian itu sehingga spektakuler, tiba-tiba meraih sarjana, tiba-tiba mendapat beasiswa, tiba-tiba. Apakah saya yang tidak mendapatkan sesuatu tidak dicintai oleh Allah? Saya ingin mengatakan apa itu mukjizat harus dihayati. Ketika seseorang mendapatkan mukjizat dan saya tidak, dan teman saya yang lain yang tidak, dan dia juga tidak, hanya satu orang itu, apa yang ingin dikatakan? Yang ingin diwartakan adalah bahwa kalau seseorang mengalami mukjizat Allah, Allah sedang bekerja untuk setiap pribadi yang percaya kepadanya dengan cara yang berbeda mungkin. Maka dalam dunia intelektualitas, dalam dunia proses belajar mengajar, rasanya nggak usah deh mengharapkan mukjizat yang spektakuler. Tiba-tiba dapat masih kelas 3 SMA dapat undangan wisuda sarjana, nggak mungkin kayaknya. Tetapi bahwa Allah terus bekerja dalam hidup kita itu pasti dengan cara Allah yang kita ikuti, yang kita dengarkan, yang kita yakini sebagai proses mencapai sesuatu. Disitulah Allah membuat mukjizat kecil yang secara akumulatif mengantarkan kita pada satu jenjang kehidupan. Ketika Anda sedang sedang pendidikan maupun sedang sekolah. Karena saya mengalami mukjizat Allah yang membuat saya duduk dengan tekun 2 jam sehari tanpa membuka HP dan tanpa tergoda yang lain, tetapi saya belajar. Inilah mukjizat Allah dalam hidup saya hari ini. Ketika saya tergoda untuk lari, nututi konco sing lagi jalan, dan saya mengatakan, oh tidak, besok aku akan ujian fisika, Tuhan tolonglah aku, dan aku ternyata bertekun. Itulah mukjizat. Dan akumulasi mukjizat terus-menerus itu ketika Anda lega menyelesaikan tugas belajar itu. Itulah mukjizat yang sesungguhnya. Maka saudari-saudara, kalau Injil hari ini bercerita tentang mukjizat Tuhan Yesus kepada banyak orang, ayo saya mengajak Anda untuk mensyukuri mukjizat-mukjizat kecil, mukjizat-mukjizat harian kita. Karena Allah selalu di pihak kita, menolong kita, memelihara kita. Kadang-kadang kita merasa itu kebetulan, tetapi mukjizat. Lihatlah, Anda datang ke gereja persis sebelum hujan deras. Mungkin Anda mengatakan kebetulan, tetapi saya mengatakan mukjizat. Allah telah mengaturnya sehingga tidak kehujanan dan nyaman di dalam gereja ini. Dan banyak mukjizat-mukjizat lain ketika kita percaya Tuhan sungguh ajaib, Tuhan sungguh-sungguh memberi berkat di dalam hidup. Demikianlah mudah-mudahan para guru, pengajar, dan siapapun yang terlibat di dunia pendidikan, Anda mengalami mukjizat yang tidak sangat spektakuler, tetapi nyatanya banyak kok. Saya suka cita mengajar mukjizat, padahal dulu saya tidak punya cita-cita menjadi guru. Ternyata kehidupan saya cukup sejahtera.
relatif, ya kan? Padahal banyak orang meremehkan, kok urip kok arep dadi guru. Nyatanya saya bahagia dan sejahtera, anak-anak saya bisa sekolah dan kuliah. Mukjizat dan banyak mukjizat kehidupan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu.